Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktus Nimsa Suyuki dengan NIM 160924 dari kelas reguler D Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan salah satu pilar utama dalam membangun identitas nasional dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks pembangunan bangsa, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik. Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa. Sebagai bahasa resmi dan alat komunikasi utama di Indonesia, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol identitas nasional yang mempersatukan beragam suku, budaya, dan agama di seluruh Nusantara. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan di antara lainnya adalah: yang pertama, identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang dapat membedakan Indonesia dengan negara lain dan menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa. Sebagai bahasa resmi, ia menyatukan beragam suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia. Yang kedua adalah komunikasi. Bahasa Indonesia menjadi pintu gerbang untuk berkomunikasi dengan dunia luar, dan juga hal ini penting untuk menjaga hubungan sosial dan memperkuat solidaritas. Yang ketiga adalah pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis dan kritis. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini sangat membantu dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah administrasi dan hukum. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen pemerintahan, perundang-undangan, dan administrasi negara. Hal ini juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang kelima adalah budaya dan kesenian. Bahasa Indonesia menjadi medium untuk mengekspresikan budaya dan kesenian, seperti sastra, musik, dan teater. Hal ini juga membantu dalam pelestarian warisan budaya Indonesia. Selanjutnya adalah partisipasi politik. Dalam konteks kenegaraan, bahasa Indonesia menjadi alat untuk partisipasi dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, diskusi publik, dan debat kebijakan. Selanjutnya ada media dan informasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai platform media, termasuk berita, televisi, dan internet. Ini sangat memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah bahasa resmi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, dan bahasa media massa, serta bahasa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga pilar penting dalam memperkuat ikatan sosial dan identitas nasional, serta mendukung fungsi-fungsi pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara umum. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi digital, berkolaborasi dengan industri teknologi dan digital untuk mengembangkan alat bantu bahasa, serta melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bahasa Indonesia dan teknologi digital. Dengan implementasi strategi ini, bahasa Indonesia dapat tetap relevan dan terintegrasi dalam lingkungan digital yang terus berkembang, memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia di masa depan.